Assalamualaikum. Sendiri. Bagaimana Kak rasanya? Assalamualaikum. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Babakan 3, yang terhormat Dewan Guru beserta penjaga sekolah. Baiklah, dalam acara hari ini yaitu acara aksi nyata penerapan di sekolah dasar Babakan 3. Izinkan saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat,
tanya jawab, dan yang terakhir penutup atau doa. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Untuk Ibu Sunaisi, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aksi nyata penerapan di Sekolah Dasar Babakan Lor 3. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini mari kita acara ini laksanakan dengan seksama. Dan selanjutnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, di dalam aksi nyata ini yang pertama yaitu kita harus disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Ya, disiplin waktu ini sangat-sangat penting sekali untuk menunjang segala sesuatu. Yang pertama kita harus disiplin agar segala sesuatunya berlangsung dengan lancar. Keduanya yaitu kemarin kita telah menyusun visi misi, ya. Yang selanjutnya sekarang akan berkelanjutan yaitu dengan aksi budaya positif. Diantaranya aksi budaya positif ini apa diantaranya? Yaitu kita di kelas masing-masing. Diantaranya sebelum masuk kelas biasanya kita harus dilaksanakan dulu anak itu dibariskan di depan kelas. Untuk apa? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak itu yang lebih tahu. Pertama, kita bariskan, terus periksa kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan pakaiannya, kebersihan kukunya, kebersihan rambutnya, ya, supaya tidak ada lagi yang rambut gondrong atau yang kukunya panjang-panjang, ya. Kalau budaya positif ini dilaksanakan setiap hari, insya Allah yang namanya pakaian tidak ada yang tidak rapi. Semuanya pasti bakal rapi karena setiap hari kita laksanakan. Yang selanjutnya setelah masuk kelas jangan lupa kita berdoa, ya. Jangan lupa anak itu berdoa. Jelaskan untuk apa berdoa anak-anak, ya. Untuk apa berdoa kita? Satu, untuk memberi keselamatan supaya kita selamat. Keduanya, agar pelajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita nempel di otak, ya. Itu jelaskan, itu harus dijelaskan itu pada anak, ya. Biasanya kalau kita tidak menjelaskan kepada anak, masa bodoh kata anak-anak, ya, mau berdoa mau tidak, ya, sebab anak-anak tidak tahu apa tujuannya berdoa itu. Yang selanjutnya, kita ini sudah ada guru penggerak, ya. Tolong kerjasamanya dengan guru penggerak. Saya harapkan bagi guru-guru yang masih muda, yang masih panjang masa kerjanya, mari kita daftar menjadi guru penggerak, ya. Kita minta bimbingan atau bantuan kepada teman kita yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah, ya. Jadi kita tidak usah mendatangkan pembimbing dari luar. Di
sekolah kita pun ada pembimbing. Mumpung ada ya guru penggerak di sekolah kita, mari kita daftar guru penggerak. Yang selanjutnya yaitu banyak lagi budaya-budaya positif ya yang harus diterapkan kepada anak. Ya, dari mulai sekarang silahkan berlomba-lomba atau kita meningkatkan cara mengajar kita ya, yaitu terutama dengan budaya positif. Mungkin dariku cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan tadi. Cara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rusdi Nurdin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Babakan Lor 3, Ibu Sunaisi yang sudah berkenan hadir pada agenda aksi nyata budaya positif di pertemuan yang kedua pada hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan hadir pada kegiatan pada hari ini, dan mudah-mudahan pada kegiatan hari ini kita selalu mendapatkan kebahagiaan agar apa yang kita laksanakan atau aktivitas yang kita laksanakan setiap hari ini mendapatkan berkah dan bisa bermanfaat untuk anak-anak di sekolah kita atau di lingkungan sekolah SDN Babakan Lor 3. Tapi sebelum kita belajar bersama membahas tentang budaya positif di sekolah, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu pada hari ini, apakah hari ini sedang berbahagia? Berbahagia. Sedang berbahagia? Ya, Oke. Kalau sedang berbahagia, kita akan tes uji konsentrasi kita pada hari ini. Bapak dan Ibu cukup menambahkan satu kata saja. Kita awali nanti dari kepala sekolah, nanti kata ini akan menyambung-nyambung menjadi satu kalimat. Bebas ya, kata-katanya bebas, yang penting kata awal, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu nyambung. Jadi bebas, satu kata saja ya, hanya satu kata. Siap Bapak Ibu? Ya, kita awali dari Ibu Kepala dulu, silakan Ibu. Semangat pagi. Siap. Selamat pagi, selamat pagi, siang, salam, bahagia. Satu kata aja. Selamat siang. Dua, satu aja. Oke. Tadi apa tadi? Bahagia. Selamat. Selamat belajar. Selalu hebat. Ya. Jadi ternyata kita dalam satu ruangan itu bisa menciptakan dari satu kata kemudian nyambung menjadi satu kalimat, tapi nyambung. Nah, begitu juga ketika kita sedang berada di ruang kelas, ternyata kita bisa memanfaatkan ini untuk menguji konsentrasi mereka. Kalau misalkan anak-anaknya tidak berkonsentrasi, ya pasti dia bingung gitu ya, mau berkata apa. Ternyata bisa kita laksanakan budaya positif seperti ini di waktu pagi hari sebelum kita melaksanakan kegiatan KBM. Masih banyak yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, pada modul 1.4 budaya positif di CGP, kami mempelajari tentang budaya positif yang ada di lingkungan ruang kelas, kemudian lingkungan sekolah. Nah, pada hari ini saya akan berbagi bersama teman-teman, Bapak dan Ibu semua di SD Babakan Lor 3 ini. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita.
tidak setuju gitu ya. Tuh. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Silakan ditulis di bukunya, jangan dijawab dulu, nanti kita akan bahas bersama-sama. Silakan ditulis saja. Nomor 1 jawabannya sesuai dengan hati nurani masing-masing yang sekarang. Nanti kita temukan jawaban yang sebenarnya apa. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak dan Ibu setuju atau tidak? Silakan ditulis jawaban nomor 2. Disimpan saja dulu, tidak perlu dijawab. Kira-kira nih, anak melanggar di ruang kelas maupun di lingkungan sekolah, kemudian seorang guru memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak tersebut. Apakah setuju atau tidak setuju? Silakan disimpan. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Apakah ini setuju jika kita memberikan penghargaan baik itu berupa pujian atau barang, itu apakah setuju? Ini dapat memberikan atau meningkatkan motivasi anak belajar. Sudah disimpan Bapak Ibu? Sudah 3 jawaban tersimpan, nanti akan kita temukan oleh Ibu sendiri nanti apa jawaban yang sebenarnya. Oke, eksplorasi konsep pembahasan 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada nilai-nilai kebajikan universal. Kita bahas di sini ada nilai atau disiplin positif menurut teori William Gesser. Ya, Dr. William Gesser menyatakan ini ada beberapa teori yang menyatakan ini. Yang pertama di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, menurut teori William Gesser. Kemudian yang kedua, semua berperilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ada banyak, nanti akan kita bahas satu persatu dari budaya positif menurut Dr. William Gesser. Nah, pertanyaan yang berikutnya, apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, disiplin, yang artinya belajar, yang sering kita terapkan di sekolah atau di ruang kelas. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, ya, dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kebanyakan kita menciptakan suasana positif, menciptakan kedisiplinan di ruang kelas ini membuat anak-anak itu tidak nyaman. Sesuatu mereka yang tertekan. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan di budaya positif agar mereka tidak merasa ditekan atau tidak merasa diatur oleh seorang guru. Nah, ada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini Bapak dan Ibu kita lihat bersama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia
yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ada 3 poin di sini. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Sudah pasti ya. Setiap perilaku manusia itu pasti mempunyai tujuan masing-masing. Ada yang dapat kita ketahui dan ada pula yang tidak bisa kita ketahui. Menurut Dr. William Gasser pada teori kontrol pada tahun 1984 di bukunya dituliskan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dean Dawson tahun 1998 dituliskan pada bukunya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang sudah dimasukkan ke dalam atau dibuatkan pada profil pelajar Pancasila. Nah, di antaranya profil Pancasila: 1. Beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keduanya, siswa ini bisa mandiri. Ketiga, bernalar kritis. 4. Beraneka ragam global. Baik, berkeanekaan global ya. Jadi artinya di Indonesia ini berbagai macam budaya. Kemudian yang selanjutnya bergotong royong. Terakhir yaitu kreatif. Nah, ini salah satu profil Pancasila. Nah, eksplorasi konsep atau pembelajaran yang kedua, teori, motivasi, hukuman atau penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Sini ada tiga teori perilaku manusia. Kira-kira ini Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini maksudnya ke motivasi apa? Tadi kita sudah bacakan di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal, artinya motivasi ini tidak akan berjalan selamanya, tidak akan kuat. Jadi ada 2 motivasi yang bisa menguatkan kepada peserta didik, eksternal dan internal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini sering keluar ya, sering keluar pada diri kita maupun siswa. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain sering mereka lakukan gitu ya, berharap kepada guru, kepada orang lain. Nah, ini maksudnya motivasi eksternal apa internal? Dari orang lain. Eksternal. Oke, kita lihat jawabannya. Motivasi Ini juga tidak akan berjalan lama atau tidak akan kuat pada diri anak. Kita lakukan di kelas, kita memberikan permen atau memberikan ujian. Ini tidak akan selamanya. Berganti guru, maka perilakunya akan kembali ke awal. Ketika kelas 1 diajar misalkan oleh Bu Supriya, dia perilakunya baik karena sering diberikan motivasi, semangat, kasih hadiah. Ternyata ini tidak bertahan lama. Ketika sudah berpindah ke kelas 2, ganti gurunya, Bu Neneng tidak memberikan motivasi, tidak memberikan hadiah, maka dia akan berubah perilakunya karena dia masih teringat kepada guru yang sama. Perilakunya tidak berubah.
Berubahnya dia ketika dia berhadapan kepada guru yang selalu memberikan motivasi. Ternyata motivasi ini tidak bertahan lama. Terus apakah kita boleh melakukan ini? Boleh, sesekali harus kita lakukan. Tapi tidak selamanya kita gunakan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, kita sebagai guru, siswa sebagai siswa. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Internal. Ini maksudnya internal atau eksternal? Internal diri sendiri. Bawaan kepada dirinya sendiri kan? Dia tidak ada tekanan kepada orang lain atas kemauannya dia sendiri. Kita cari jawabannya, motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Nah, ini bawaan dari diri mereka, bukan dorongan dari pihak lain atau orang lain. Nah, ada dua di sini ternyata yang tidak nyaman posisinya, karena posisinya berada di eksternal. Tetapi ini juga boleh kita lakukan di lingkungan kelas maupun sekolah. Yang selanjutnya, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Merdeka sebenarnya tidak terlepas dari perintah. Akan tetapi juga cakap buat merintah sendiri, artinya bawaan dirinya sendiri. Jadi kurikulum kita sekarang kan merdeka nih, sudah merdeka. Tetapi mereka bukan semata-mata merdeka segalanya, tetapi dia juga bisa memerintahkan untuk dirinya sendiri untuk beraksi. Kita sebagai guru memberikan kebebasan kepada mereka, bukan berarti mereka bebas tidak melakukan apapun, tetapi mereka bisa menginstruksikan kepada dirinya sendiri, memberikan tugas kepada dirinya sendiri untuk berbuat hal yang positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima dari buku 2013 halaman 469 di buku karangan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuknya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Alfie Kohn 1993 ditulis pada bukunya. Nah, jadi hukuman, penghargaan dan hukuman itu sama saja. Ya. Kita lihat di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang di penghargaan dan hukuman. Ini sangat berpengaruh kepada jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Tadinya baik-baik karena sering dikasih penghargaan, akhirnya dia selalu berharap ketika datang lagi kita tidak memberikan penghargaan, dia kecewa. Seorang guru sudah pelit, tidak mau memberikan penghargaan lagi. Berarti ini budaya yang kurang bagus juga. Selanjutnya yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Benar tidak? Setuju nggak kira-kira? Ya, kita memberikan penghargaan ini menurunkan kualitas peserta didik. Karena selalu berharap. Ketika mereka tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan
imbalan dari seorang guru, maka dia kecewa. Saya nggak mau lagi lah aktif di kegiatan. Kemarin juga nggak dapat seperti yang sudah kita lakukan ya. Kemarin kejadian seperti ikut lomba, karena sering kita berikan penghargaan berupa uang jajan misalkan gitu ya, kemudian ujian dan sebagainya. Ketika itu penghargaannya sedikit menurut dia, kecewa, akhirnya mau ikut lomba lagi nggak semangat. Itu karena keseringan kita memberikan penghargaan. Ketika penghargaan itu menurunkan kualitas peserta didik, karena mereka hilang kepercayaan dirinya. Kemudian selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Iya betul, betul nggak? Mereka terpaku kepada penghargaan tadi itu, mati. Ketika tidak diberikan penghargaan tersebut, dia mati, tidak mau apa-apa, kecewa. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Benar. Tidak ada semangat lagi, tidak mau bereksplor gitu ya, apa yang dia miliki. Akhirnya ternyata ini pembiasaan yang kurang baik. Tetapi bisa kita lakukan, namun jangan terlalu sering. Sebelum kita memberikan penghargaan kepada peserta didik, seharusnya kita memberikan nasihat terlebih dahulu. Seperti ada tulisannya biasanya kalau mendapatkan penghargaan itu di bawahnya itu ya, semoga mendapatkan penghargaan ini dapat memotivasi, meningkatkan. Nah, setiap penghargaan suka dikasih itu ya, kata-kata ini nasihat kepada peserta didik agar mereka tidak selalu berharap penghargaan yang diberikan. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, sering kita memberikan apresiasi kepada peserta didik. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perilaku, diingat beberapa hal. Jadi ada 5 hal yang perlu kita ingatkan. Memberi pengakuan secara khusus kepada peserta didik. Jika kita mengapresiasi, ada khusus, secara khusus kita berikan. Kemudian memberikan pengakuan secara pribadi kepada peserta didik dengan dipanggil atau apa misalnya. Kemudian yang selanjutnya, pengakuan kepada semua, dipuji kepada semua, apresiasi kepada semua siswa, dilakukan secara serentak. Yang keempatnya, memberi pengakuan secara konsisten. Konsisten ini kita lakukan sesuai dengan jadwal. Hari ini misalkan jadwalnya sudah kita buatkan untuk memberikan penghargaan, ada apresiasi kepada peserta didik, ternyata kita tidak melakukan itu misalkan. Ini akan membuat rasa kecewa kepada peserta didik, maka perlu kita konsisten. Seorang guru harus konsisten. Jadi ketika kita membuat aturan, ketika kita membuat jadwal, ketika kita membuat program, ini harus konsisten, harus diperhatikan. Yang terakhir yaitu kita fokus pada proses. Apa yang akan kita lakukan, ini harus kita fokus kepada tujuan proses ini. Jangan sampai nanti kemana-mana tujuan yang ingin kita capaikan, yang ingin kita harapkan tidak tercapai. Oke. Selanjutnya yaitu pengakuan apresiasi kebajikan. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, ya, saya minta Bapak dan Ibu berdiri dulu sebentar. Berdiri sebentar. Kita ada tugas kepada Bapak dan Ibu. Ada 2 tugas. Tugas tangan kanan dan tangan kiri. Kita akan belajar berhitung 1 sampai 6. Tangan kanannya angkat. Tangan kanan tugasnya ini 1 ke atas, 2, 3, 4, 5, 6. Paham ya? Oke, kita hitung dulu. Kita coba tangan kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sekarang tugas tangan kiri. Tangan kiri itu tugasnya ke atas dan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 tugas tangan kiri dan tangan kanan. Dua-duanya ini harus bekerja sama dengan baik agar tujuan kita ini sama. Kita berangkatnya bareng, pulangnya juga harus bareng, walaupun dengan jalan yang berbeda. Tentunya Bapak dan Ibu juga sama seperti itu. Kita lakukan tangan kanan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lakukan tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita lakukan secara bersama. Hitungan ke 1 mulai. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerakan lambat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bingung bisa? Wah, lagi. Masih lambat ya. 1, 2, 3, 4, 5, mencerdaskan anak-anak bangsa atau putra-putri kita. Nah, jadi kita punya tujuan dari rumah itu yaitu untuk menuntun, mengajar, mendidik, mengarahkan, memotivasi peserta didik. Berangkat secara bersama-sama.
satu tujuan kita ya. Tadi satu tujuan kita di atas semuanya. Kemudian setelah kita berangkat dengan arah atau langkah yang berbeda, masing-masing kan tidak sama, tapi kembalinya sama-sama satu tujuan. Jadi filosofinya memang walaupun tujuan kita tadi sama, kemudian kita berangkat dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu pastinya berbeda. Bu Uning cara mendidik peserta didik berbeda. Bu Neneng juga sama, Bu Sukria, Bu Tia, Bu Nong dan yang lainnya. Tapi kita sama ya. Tujuan kita sama, yaitu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Awalnya kita berangkat sama. Kita berangkat untuk menjadi guru ini untuk membimbing, menuntun, mengarahkan, memberikan motivasi, kemudian menjadi manajer ya di kelas gitu ya. Mengatur siswa, mengarahkan ke arah yang lebih baik, yang positif. Nah, tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa agar mereka mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan menjadi manusia yang bahagia, selamat dan bahagia. Baik, kita kembali ke materi kita, yaitu contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Jadi ada 3 ini contohnya. Ada pembuka, kemudian nilai kebajikan, dan ada situasi. Apa saja yang ada di pembuka? Ada 3 hal di sini yang perlu kita ketahui. Kemarin saya perhatikan, ini kata-kata kita kan. Kemarin saya perhatikan, misalkan kamu kemarin belajarnya agak kurang semangat, atau kemarin saya perhatikan kamu belajarnya semangat. Kenapa hari ini nggak semangat? Ini sebagai pembuka. Yang kedua, saya menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Nah ini ya. Atau saya hargai pendapat kamu. Saya hargai, walaupun dia salah, kita tetap menghargai sesama manusia. Kemudian terima kasih. Ini terima kasih untuk ini banyak ya. Terima kasih untuk ibu yang sudah kamu lakukan. Untuk bapak, terima kasih untuk teman-temannya yang sudah kamu lakukan. Terima kasih kamu sudah diam untuk anak-anak yang sedang belajar. Seperti contoh, saya di kelas selalu mengucapkan terima kasih Ilham, kamu sudah tidak membuat ulang pada hari ini. Nah itu ucapan pembuka ketika kita akan memberikan bimbingan selanjutnya. Kita ucapkan dulu, terima kasih Ilham, hari ini kamu baik sekali, tidak melakukan kegiatan yang negatif atau tidak yang disebutkan juga. Misalkan, terima kasih kamu pada hari ini tidak mengganggu teman-temannya. Dia secara ini ya, moral dia sudah mendapatkan itu gitu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Kemudian yang kedua, kepedulianmu, peduli kepada teman, peduli kepada lingkungan, peduli kepada sekolah, ya, peduli kepada keluarga, peduli pada diri sendiri. Ini banyak ya, peduli ini banyak. Dia mau belajar, dia udah peduli pada dirinya sendiri. Dia sudah peduli kepada sekolahnya, dia sudah peduli kepada keluarganya, karena dia mau belajar. Nah, ternyata kepedulian ini banyak sekali. Yang terakhir yaitu tanggung jawabmu. Nah, tanggung jawabmu. Ini nilai-nilai kebajikan yang kita lontarkan. Lontarkan kepada peserta didik, rasa tanggung jawabnya. Mereka mau belajar itu sudah tanggung jawab. Dia dari rumahnya udah dikasih jajan, kemudian sudah berjalan, datang ke sekolah sudah duduk bersama teman-temannya, sudah mau nulis, ini sudah tanggung jawab. Coba kalau dia tidak tanggung jawab, dia tidak akan datang ke sekolah. Nah, ini harus kita hargai juga. Kemudian situasi. Pada saat menolong murid-murid baru di kelas kita. Nah, ini situasi kondisional. Kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, situasi. Jadi kadang-kadang dia lakukan, kadang tidak. Melihat situasi. Oh ya, saya terbangun ya, tergerak karena melihat teman saya tidak bisa menulis, maka saya bantu untuk menulis. Ini juga kegiatan positif yang bisa kita terapkan juga.
Kemudian pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, nah ini juga kondisional. Tidak selamanya si kertas itu berserakan di lantai. Jadi kondisional yang bisa dilakukan bentuk apresiasi yang bisa kita lakukan kepada peserta didik. Misalkan membuang sampah plung dimasukkan ke tempat sampahnya. Ini perlu kita berikan apresiasi. Nah, apresiasi atau nilai kebajikan kepada peserta didik. Terima kasih, misalkan Ridwan, kamu sudah membuang sampah pada tempatnya, sehingga Pak Nur misalkan tidak perlu harus nyapu lagi, kan menghemat tenaga. Nah ini juga salah satu nilai kebajikan yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Kita lanjutkan kalau tidak ada. Ini ada tindakan guru. Nah, tugas, perbedaan, hukuman dan konsekuensi. Jadi, kalau hukuman itu apa kira-kira? Hukuman. Nah, ini kan sering kita lakukan kepada peserta didik. Sering kita lakukan, semua orang guru juga pernah melakukan hal ini. Hukuman kepada peserta didik. Kemudian konsekuensi. Konsekuensinya kamu kalau tidak mengikuti kegiatan pada hari itu atau kamu membuat kericuhan pada ruang kelas, konsekuensinya apa? Nah, hukuman dan konsekuensi. Jadi ada dua. Di sini mencatat 100 kali dalam buku ya, buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalkan tidak ikut upacara atau telat masuk kelasnya, kita berikan hukuman, ya, kita berikan tugas. Nah, di sini tugas, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Berikan tugas kepada peserta didik menulis di bukunya 100 kali kalimat yang ini, misalkan saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat sampai penuh, misalkan 100 kali kalimat tersebut. Kira-kira ini menurut Bapak Ibu konsekuensi apa hukuman yang kita berikan kepada peserta didik? Kira-kira semua orang kan pasti pernah melakukan hal ini kepada peserta didik. Soalnya 100 kali, 100 termasuknya hukuman. Ibu kepala bilang hukuman. Yang lainnya Bapak Ibu, kira-kira ini masuknya konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Baik, simpan ya. Kita simpan, nanti kita lihat jawabannya apa. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kan kita di sekolah itu biasanya suka membuat aturan gitu ya, ada konsekuensi atau hukuman. Maksudnya kemana? Hukuman 2 ya, kita simpan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kira-kira? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, kita simpan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ini pernah dilakukan di kelas 3 di Ilham. Menumpahkan air, ya, tapi dia membersihkan sendiri. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi Hukuman. murid disuruh untuk mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kita simpan. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO.
hukuman. Kita lihat jawabannya, apakah jawaban yang kita berikan tadi pas dengan hukuman atau konsekuensi. Yang mana saja? Mencatat itu hukuman. Ini tidak harus kita lakukan. Ini bukan budaya positif untuk peserta ini. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah pada peserta didik. Sudah terlambat hadirnya gitu ya. Terlambat hadir, orang lain sudah siap, itu posisinya mereka sudah santai gitu mengikuti kegiatan selanjutnya. Dia baru datang, sudah terlambat, kita bikin capek lagi, orang lain mah sudah menunggu, dia mau udah lari-lari capek, nyampe ke sekolah bikin capek lagi, pas giliran mau ikut kegiatan lemas. Nah ini bikin masalah apa tidak? Masalah, ternyata ini nggak boleh. Murid juga suruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini hukuman masuknya. Ini juga kurang baik. Sudah pada tidak memakai masker, suruh push up lagi. Nambah masalah. Bukan masalah kesehatan dia. Oh biar ototnya besar, bukan. Karena tujuannya kita menghukum, memberikan hukuman, bukan untuk tujuannya untuk menguatkan otot-ototnya. Kemudian menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret-coretnya. Kita suruh untuk menggantikan buku temannya karena itu kan hak orang, ya, punya orang gitu. Jadi harus diganti lagi, konsekuensi bukan hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena airnya tumpah, ini bukan hukuman. Kamu bersihkan lagi ya, karena tadinya juga bersih, kamu bersihkan lagi biar tidak berantakan. Ini bukan hukuman. Masa kita nyuruh orang lain, kamu yang numpain, kamu yang tanggung jawab. Ini konsekuensinya jika kamu melakukan hal yang baik itu sengaja maupun tidak sengaja, kamu harus melakukan itu. Kemudian selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Yang lain mau dibuka, dia mau dipakai aja seharian. Karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Aturannya sepatunya harus hitam. Tapi kita berikan dia hukuman, harus memakai. Ini juga tidak boleh. Karena hukuman ini nanti akan berikan terus di dalam benaknya, akan tertanam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Ini juga konsekuensi ya. Jika kamu terlambat maka kamu mengelilingi lapangan. Ini konsekuensi pada guru PJOK ya. Karena terlambat. Beda dengan yang tadi ya. Dengan yang tadi itu sampai banyak 1 kali, ini bentuknya hukuman. Kalau ini hanya 2 kali saja agar dia tidak melakukan hal yang sama. Artinya 2 kali itu nggak terlalu banyak, maka tidak disebutnya hukuman. Kalau 100 kali ini jadi apa? Hukuman. Jadi hukuman kalau 100 kali karena kita sudah membuat dia menjadi capek. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu hal yang menyakitkan bagi peserta didik. Hal yang terjadi ini menyakitkan, ini hukuman. Akan tertanam pada jiwa mereka. Iya. Ya kan? Akan selalu diingat oleh mereka. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Kedua, membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Ingat dihukum. Hukuman ini akan selalu diingat oleh peserta walaupun mereka sudah punya anak istri. Ini akan diceritakan nanti kepada anaknya. Ya. Ya, membekas gitu. Masih ingat gitu ya. Jadi siswa akan selalu ingat. Kayak
cerita kemarin, ada cerita seorang guru sekarang menjadi kepala sekolah. Dulunya katanya mengajar, ya Bapak ya. Ibu Haji Dio dulunya di Bangkuyung gitu, pernah menjadi guru di Bangkuyung. Jadi si siswanya itu sudah punya cucu gitu, sudah punya cucu. Cucunya sekolahnya di situ. Nah, bilangnya gini, sekarang mah kepalanya katanya Bu Haji Dio. Oh, awas, hati-hati. Dulu Bapak itu katanya dicubit sampai hijau. Berarti kan hukuman itu ternyata masih ingat gitu, masih membekas gitu ya. Tidak lupa begitu saja, jangkanya panjang sampai dia waktu sekolah SD sekarang udah punya cucunya sekolah lagi di sana, dia masih ingat, diceritakan kepada cucunya. Ternyata hukuman ini akan membekas dengan hukuman. Ya, itu kemarin cerita ya di mobil. Nah gitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau hukuman pasti dia akan benci kedisiplinan. Dia melanggar aturan, kemudian kita hukum, dia akan benci. Semakin dihukum semakin menjauh, semakin akan membuat seolah-olah disuruh gitu. Seolah-olah kita suruh. Ada peraturan pasti dia benci. Setiap dia mengikuti kegiatan organisasi atau dimanapun dia berada, ada aturan yang muncul, dia langsung di hatinya langsung, saya akan diatur nih. Saya akan diatur nih. Saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pemikirannya langsung ke sana karena dia sering dihukum. Kemudian mereka juga yang mendapatkan hukuman menganggap ini paksaan, memaksa, membuat sesuatu maksa. Jadi guru membuat aturan di kelas pasti anggapannya ini pemaksaan kepada peserta didik. Yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini hukuman. Kita berikan hukuman itu, kita itu mendorong agar mereka itu semakin membekas, menyakiti dirinya sendiri. Udah mah dia sudah kita hukum, ya mendapatkan pelanggaran, kemudian kita dorong lagi, nih hukum lagi, lila jadinya apa? Di penjara. Jadi sudah terbiasa melakukan pelanggaran, itu sudah terbiasa sampai dia tumbuh dewasa nanti membekas bahwa saya juga udah sering lah dihukum sama ibu guru, bapak guru di sekolah. Sudah biasa. Di penjara biasa, 1 tahun 2 tahun juga biasa. Nanti keluar lagi, keluar lagi paling lagi gitu. Kalau yang ini kasusnya kayak anak almarhum yang kemarin, karena banyak tekanan, akhirnya dia sampai melakukan Iya, nah gitu. Jadi karena banyak tekanan akhirnya begitu. Nah ini budaya yang tidak baik ya, hukuman ini tidak baik. Kemudian konsep diri yang buruk. Ya, ini membuat konsep diri yang buruk dengan memberikan hukuman itu ternyata nggak baik juga kepada peserta didik. Nah, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Pasti kita mengajarkan kepada peserta didik ini agar mereka tidak jujur dengan hukuman tersebut. Nggak beranilah mereka, nggak mau saya dihukum nanti kalau saya ngasih tahu. Pasti saya akan dihukum. Ketika mereka melanggar aturan ditanya, siapa tadi yang melakukan? Pasti anu jadi saya lempar. Mereka akan menutupi kesalahan tersebut karena pasti saya akan mendapatkan hukuman atau teman saya akan dihukum. Mereka akan menyembunyikan itu. Kemudian terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, ini hukuman. Ini akan membekas selamanya pada diri mereka. Nah, konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Seperti tadi contoh, menjatuhkan pot kembang, kemudian berantakan, konsekuensinya membersihkan, ya, atau menggantinya kembali. Nah itu sesuatu hal yang akan terjadi apabila dia melakukan hal tersebut. Nah konsekuensinya, atau misalkan dia terlambat ke sekolah, konsekuensinya harus terjadi, diterima. Apa yang akan diberikan oleh guru kepada diri kita sendiri, kepada peserta didik. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek kalau konsekuensi. Hari itu pasti dia enak.
saya mendapatkan konsekuensi enak gitu ya, tapi jangkanya pendek. Beda dengan hukuman. Hukuman ini jangkanya panjang, kalau konsekuensi pendek. Jadi karena kamu yang melakukan pelanggaran tersebut, maka kamu yang bertanggung jawab. Ini jangkanya pendek, dia nggak lama.